Baik sahabat Quran, hari ini kita akan belajar tentang wakaf atau tempat berhenti ketika membaca Al-Quran. Jadi teman-teman, ini semacam rambu-rambu seperti rambu-rambu lalu lintas di jalan. Ada tempat berhenti dan ada cara mengulanginya kembali. Nah teman-teman, di dalam definisi tajwid sendiri kita ketahui bahwasannya tajwid itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, mentajwidkan huruf-hurufnya, wa ma'rifatul wukuf, dan mengenal wakaf, tempat-tempat berhentinya. Nah, di sini teman-teman kita dapat ketahui dari definisi ini, ma'rifatul wukuf, mengenal wakaf atau tempat berhenti sangat penting ketika kita membaca Al-Quran, agar makna yang tersurat dapat kita bacakan secara lengkap dalam satu ayat, tidak terpotong-potong sesuka hati kita. Nah, makanya diatur di dalam ilmu tajwid, ilmu berhenti dan memulai kembali. Namanya waqaf wal ibtida. Waqaf tempat berhenti, wal ibtida dan memulai kembali. Ketika kita membaca Al-Quran dalam satu ayat, contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah, hampir halaman terakhir surah Al-Baqarah, itu satu ayatnya teman-teman, untuk kita ketahui, satu ayatnya itu satu halaman, dari pangkal halaman sampai dengan bawahnya halaman. Nah, itu sangat panjang ya teman-teman. Nah, kita penting di sini untuk mengetahui tempat berhentinya. Tidak sembrono ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, harus tahu tempat berhentinya. Sehingga nanti makna yang tersurat di dalam Al-Qur'an itu tidak bersalahan. Baik teman-teman, sama halnya seperti kita bercerita. Ketika kita bercerita, kita tahu titik koma jedanya, maka orang akan lebih mudah mengerti. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Nah, singkatnya seperti itu teman-teman ya. Kita masuk hari ini ke tanda-tanda wakaf. Nah, tanda-tanda wakaf atau rambu-rambu ketika kita membaca Al-Quran ini biasanya terletak di atas ayat, ya. Jadi tanda-tanda ini teman-teman, sebentar kita ambil pointer. Jadi tanda-tanda ini teman-teman ya, biasanya terletak di atas ayat di Al-Qur'an itu. Biasanya dia kecil saja tandanya di atas. Gitu. Kecil saja, ini ayat. Ya, dia kecil di atas. Nah, itu untuk menandakan bahwasannya boleh nggak kita berhenti di sana atau tidak boleh kita berhenti di sana. Maka teman-teman, kita langsung saja masuk ke tanda-tandanya satu persatu. Mulai dari tanda yang pertama ya teman-teman ya. Nah, itu huruf jim ya. Kalau teman-teman jumpa di ayat, tanda kecil di atas ayat itu seperti huruf jim atau huruf jim ya, maka itu adalah namanya waqaf jaiz. Nah, waqaf jaiz ini boleh berhenti pada ayat itu atau boleh melanjutkan pada titik itu. Jadi ini dua pilihan ya teman-teman. Jika nafasnya sudah tidak tahan, ya boleh berhenti. Nah, jika nafasnya masih tahan, ya udah lanjutkan saja. Nah, itu waqaf jaiz. Yang kedua teman-teman, ada namanya waqaf al-wasl ula. Nah, waqaf al-wasl ula ini sering ditandai dengan huruf shad dan lam di atas ayat. Nah, ini maksudnya adalah disambung lebih utama. Jadi lebih utama bukan berarti tidak boleh berhenti, boleh berhenti, tapi lebih utama untuk kita menyambung ayatnya. Baik, masuk ke tanda yang ketiga. Ini ada huruf zai. Jika teman-teman berjumpa huruf zai di atas ayat, maka ini namanya waqaf mujawwaz. Nah, waqaf mujawwaz ini artinya boleh berhenti ya teman-teman. Jadi jika teman-teman jumpa huruf zai ini di atas ayat, makanya boleh berhenti ya. Boleh berhenti. Jika nafasnya tidak tahan lagi, ya silahkan berhenti di tanda tersebut. Lanjut ke waqaf yang keempat ya. Nah, waqaf al-waqful ula. Nah, biasanya ditandai dengan huruf qaf dan la. Nah, ini berhenti lebih utama teman-teman ya. Walaupun nafasnya masih panjang gitu kan, tidak tersengal-sengal, boleh diutamakan harus diutamakan berhenti ya teman-teman ya. Ya, walaupun nafas kita masih tahan, jadi lebih utama berhenti. Baik teman-teman, masuk ke waqaf kita yang kelima. Nah, waqaf kita yang kelima itu huruf ta. Jika teman-teman
nampak huruf ta di atas ayat dalam Al-Quran itu namanya waqaf mutlaq. Nah, itu boleh berhenti boleh tidak. Jika teman-teman masih tahan nafasnya ya, tidak berhenti tidak apa-apa. Nah, tapi misalnya tidak tahan lagi nafasnya, ya udah boleh berhenti. Nah, ini waqaf mutlak, sama seperti waqaf jim tadi ya teman-teman ya. Lanjut saja ke huruf qaf. Nah, huruf qaf ini namanya waqaf qilla alaihil waqaf. Nah, dikatakan di sini boleh berhenti ya teman-teman ya. Jika nafasnya sudah tidak tahan lagi, tersengal-sengal, silakan berhenti di waqaf ini. Baik, masuk ke waqaf atau tanda berhenti yang ketujuh teman-teman. Ya, ini yang sering kita jumpai ini teman-teman. Huruf mim di atas ayat. Ya, jika jumpa di atas ayat kecil saja dia huruf mim, maka namanya waqaf lazim. Di sini kita harus berhenti, diwajibkan berhenti. Walaupun nafasnya masih tahan, nafasnya masih panjang, tapi di sana harus berhenti ya. Kenapa? Mungkin ada makna yang tersurat. Jika kita tidak berhenti di sana, maknanya tidak dapat. Mungkin demikian ya. Allah lah yang lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab ya. Selanjutnya huruf lam. Nah, huruf lam alif di sini namanya waqaf mamnu'. Nah, di sini waqafnya tidak boleh berhenti ya teman-teman ya. Jika teman-teman jumpa di atas ayat huruf lam alif ini namanya waqaf mamnu' ya teman-teman, tidak boleh berhenti atau dilarang berhenti. Nah, teman-teman harus lebih teliti lagi ya memperhatikan tanda-tanda atau huruf-huruf di atas ayat tersebut. Nah, selanjutnya huruf kaf. Nah, huruf kaf di sini adalah waqaf yang ke-8 ya teman-teman. Nah, ini namanya waqaf kadzalika. Seperti waqaf sebelumnya ya teman-teman ya. Ya, jika waqaf sebelumnya huruf mim, maka di sini harus berhenti. Tengok waqaf sebelumnya teman-teman. Lanjut. Waqaf kita yang 9 itu waqaf muraqqashah. Nih, huruf shad di atasnya. Maka di sini boleh berhenti ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman mau berhenti tidak sampai nafasnya sampai ke ujung ayat ya, kira-kira ya udah berhenti aja di waqaf muraqqashah, ditandai dengan huruf shad di atas ayat. Baik, selanjutnya ini teman-teman, tanda seperti ini sering kita jumpai di Al-Qur'an. Ini saya coba ini kan. Ada dua biasanya teman-teman ya. Satu di kata sebelah sini dalam satu ayat, satu di kata yang sebelah sini dalam satu ayat. Maka ini wajib berhenti di salah satu tanda. Boleh teman-teman berhenti di sini ya, boleh berhenti di sini. Jadi pengertian ini adalah waqaf yang berhenti di salah satu tanda ya teman-teman ya. Silakan contohnya di Al-Baqarah ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, ada dua itu di situ ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Silakan teman-teman buka di Al-Baqarah ayat pertama, itu kita akan jumpa ini waqaf tanda 3 seperti ini ya teman-teman. Nah, itu wajib kita berhenti di salah satu tandanya. Baik teman-teman, untuk contoh nanti kita akan berikan. Sampai di sini dulu. Kira-kira nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar bagian bawah.